warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang kedua insyaallah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Tidak lupa salawat dan salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sampaikan kita jawab baru fil mahabbah, bab tentang cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid darain amin. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyati faqala man anta? Qalat ana 'amaluka al-qabih. Qala faman najatu minka? Qalat as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzukira dikisahkan anna rajulan, bahwa ada seseorang ra'a suratan qabihatan, dia melihat bentuk yang buruk fil badiyati, di satu lembah. Faqala, lalu dia berkata, man anta? Siapakah kamu? Qalat, bentuk yang jelek itu menjawab, ana amaluka al-qabih. Saya adalah amalmu yang buruk. Qala, lalu orang itu bertanya lagi, faman najatu minka? Apa yang menyelamatkan darimu biar enggak jelek? Qalat, lalu dia bilang, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, as-salatu 'alayya nurun 'ala sirat. Bersolawat untukku, bersolawat kepadaku itu adalah cahaya di sirat, di jembatan ya, yang melintasi surga. Wa man shalla 'alayya yaumal jum'ati. Nah, ini dia, ini kita hari Jumat bisa ini. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di hari Jumat tsamanina marratan, 80 kali, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya dzunuban tsamanina aman, dosa selama 80 tahun. Ya, satu sholawat berbanding satu tahun.
Selalu Imam Ghazali itu hampir mayoritas awal-awal babnya itu menceritakan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah. Cuma bersolawat kepada Rasulullah ya, itu satu keharusan ya, dan keutamaan yang tidak ada taranya. Ibadah yang paling gampang dan nggak pernah ditolak sedikit pun itu adalah sholawat. Kita doa belum tentu doa kita diterima karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki. Pakaiannya cakep ya, menghadap ke kiblat, punya wudu ya, hatinya kudu bersih ya. Nah, jadi doa itu punya kriteria yang luar biasa banyak. Tapi ketika sholawat, maka sholawat itu mau ngapain aja, di mana aja ya, memang baik ya, tapi nggak gugu juga nggak apa ya. Ya bahkan sholawat itu bahasanya menjadi satu kebutuhan buat kita ya, seolah-olah kita tanpa sholawat nggak ada, nggak bisa ya. Belum lagi nanti kalau kita ceritanya tentang bagaimana alam ini diciptakan dan kenapa alam ini diciptakan, wah itu udah lebih keren lagi nanti ya. Memang ada hadis yang dibilang dhaif ya. Namun dari sisi makna hadis ini sering dipakai oleh orang-orang sufi untuk menguatkan keyakinan mereka ya, betapa Nabi Muhammad itu adalah rahasia dari alam raya ini. Hadis itu hadis qudsi ya, yang isinya kurang lebih laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena engkau Muhammad maka tidak akan aku ciptakan alam ini. Jadi seolah-olah alam ini diciptakan itu dikarenakan ada Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammad diciptakannya terakhir? Justru itu inti dari sesuatu itu adanya di akhir. Yang lain, nabi-nabi yang lain sebagai prolog, sebagai mukaddimah ya, yang ingin mengantarkan siapa yang sebenarnya ya ingin diciptakan dunia ini untuk siapa. Jelas-jelas Allah sudah mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa ana ya rahmatun muhdah, aku adalah rahmat. Nabi itu sendiri adalah rahmat muhdah, yang dihadiahkan ya. Nah maka sayang kalau kita tidak kenal, sayang kalau kita tidak tahu ya. Apakah akhirnya seolah-olah bersolawat kepada Rasulullah itu adalah satu kebutuhan bagi kita. Nah bahkan ya kalau kita lihat sholat salah satu di antara rukun ya itu adalah membaca sholawat.
Kalau sholat nggak baca sholawat, nggak sah. Kapan dibacanya? Pada saat tasyahud. Itu rukun. Ya. Jadi harus baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shallaita ala sayyidina Ibrahim. Salam Ibrahim. Jadi Imam Ghazali ingin mengungkap rahasia-rahasia keutamaan dari sholawat. Ya. Maka sebetulnya cukup doa kita dengan sholawat saja sudah cukup. Apalagi kalau kita mau cerita tentang kebutuhan kita itu selalu Allah memenuhi tanpa kita minta. Ya. Apapun yang kita butuhkan itu Allah kasih. Hanya saja memang keseringannya kita terhijab, kita tertutup, ya, oleh apa? Hawa nafsu, oleh keinginan, ya, hawa nafsu yang membutakan, ya, seolah-olah itu adalah usaha kita, seolah-olah masih belum cukup, seolah-olah belum dapat, ya. Padahal Allah itu tidak pernah menelantarkan hamba atau makhluk yang Allah ciptakan, ya. Sebagaimana orang tua kepada anak, hampir bisa dibilang nggak ditemukan orang tua menelantarkan anaknya. Terlebih lagi Allah. Maka kemarin saya sampaikan, ketika kita menghormati orang itu harganya adalah harga atau seharga penciptanya. Ya. Anak itu seharga orang tuanya. Jadi ketika kita menghormati orang itu, meskipun dia bilang saya nggak pengen background belakang saya dilihat, tetap aja kelihatan, nggak bisa. Ya, tetap yang dihormatinya adalah orang tuanya. Itu ke bawah. Ya. Nah, kita pun demikian. Nah, maka ya kembali bahwa betapa sholawat kepada Rasulullah itu, ya, adalah sangat kebutuhan buat kita, ya. Nah, terlebih hari Jumat nih, ya, perbanyak baca sholawat, plus ditambah sekarang Ramadan, ya, ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu, ya, pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib, ya. Kalau mau cerita pahala, ya. Tapi kalau mau cerita mendapatkan rahmat, cerita ingin mendapatkan ridho Allah, nah itu dilibatkan, ya. Nah, maka orang yang tadi, ya, hitam, jelek, buruk, ya, ini akan bersih, ya. Amal-amal dia yang kotor itu akan bersih dengan dia membaca sholawat, ya. Jadi Rasulullah itu miftah, Rasulullah itu adalah kunci, ya, dari berbagai macam kesulitan, kunci dari berbagai macam hal, ya, dalam kehidupan kita, ya. Jadi nggak perlu repot-repot, baca sholawat aja, ya, beres, ya. Wahukia, dan dikisahkan anna rajulan, bahwasanya seseorang kana ghafilan 'ani sholati 'ala sayyidina Muhammadin, ada orang yang ghafil, lupa, ya, nggak, jadi dia kelupaan, ya, untuk membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Nah, ini dia. Banyak kawan yang menyebut nama Nabi kita Muhammad tanpa Sayyidina,
Atau bahkan ada yang bilang pakai sayyidina itu bid'ah, dobalah, ngarang, ya, dengan dalil bahwa Rasulullah itu pernah bilang jangan panggil saya sayyid. Ya. Sebetulnya kata sayyid di sini, ya, kalau kita dalam bahasa kita bahasa Indonesia sopan, santun kepada orang, ya, maka terlebih orang timur, ya, orang timur itu kalau manggil orang yang nggak kenal, ya, itu manggilnya abang, manggilnya bapak, ya, om, ya, ayah, dan seterusnya. Ya, kalau manggil nama itu kayaknya kita orang timur itu kayaknya kurang sopan, ya, sombong. Padahal kalau di barat memang, ya, anak panggil bapaknya pakai namanya aja. Anak saya panggil saya Habib, gitu, biasa aja. Coba ada anak kita panggil nama kita, kita pakai bapak. Ya, oke, yang nggak bisa. Maka ada syekh bilang Rasulullah itu jangan katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, boleh hidup. Maka ada hadis yang bilang hayati wa mamati khairun lakum, ya, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, kata Rasulullah. Hidup saya ini ketika saya hidup, ya, itu baik untuk kalian, dan bahkan ketika saya mati sekalipun itu akan baik untuk kalian. Ketika saya hidup, kata Rasulullah, ya, kamu bisa ngobrol sama saya, kamu bisa bertanya kepada saya. Tapi ketika saya mati, amal-amal yang kamu lakukan itu akan diperlihatkan kepada saya. Jika kalian melakukan dosa, maka saya akan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kalian semua beramal soleh, melakukan kebaikan, maka saya akan memuji Allah. Jadi jangan dikira kita sekarang ini baca sholawat terus kagak sampai. Makanya saya bilang tadi ketika sholawat itu tak pernah nggak sampai, pasti sampai. Ya. Dan ada syekh yang bilang seolah-olah Rasulullah itu ketika kan Rasulullah di Madinah, kita di Indonesia sini, kampung hutan, kita baca sholawat nyampainya bagaimana? Ya, nah seolah-olah ini ada yang nganterin itu semua. Ya, jadi seolah-olah Rasulullah itu punya sekretaris yang nyatetin, nyampein salam. Ya, dan namanya bawahan, sekretaris, nyampein ke atasan. Ya, itu nyampeinnya baik-baik. Jadi kalau ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, nah disampaikannya ke sana nggak mungkin kan dibilang Rasul itu tadi ada yang bilang semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad, kan nggak nyata dia, diganti itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekretarisnya yang gantinya. Ya. Jadi yang sampai ke sana yang pakai sayyidina aja bagus. Ya. Nah ini dia. Jadi artinya kita ya menghormati beliau sudah dipastikan nggak akan pernah tersesat seperti tersesatnya umat Nabi Isa. Nggak ada orang yang memuliakan Rasulullah Muhammad itu terus menuhankan Nabi Muhammad, kan? Nggak pernah ketemu
Jadi seolah-olah orang semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin membesarkan Nabi Muhammad, justru makin ketemu amal. Itu hebatnya. Ya. Semakin para ulama itu membuat sholawat yang beraneka ragam itu, sholawatan. Ya. Maka sholawat yang dibuatnya itu bukan malah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, bukan, tidak bisa. Dikatakan Allah sudah mencatat di dalam Al-Quran itu dengan bahasa Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalan satu-satunya untuk mencintai Allah itu adalah mengikuti Rasulullah. Ya, nggak ada jalan lain. Maka semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin Allah cinta kepada kita. Udah begitu. Nggak ada orang cinta Rasulullah terus lupa Allah, nggak bisa. Ya, jadi itu satu keharusan yang nggak bisa lepas. Gitu. Jadi seolah-olah kita dapat, kalau sholawat itu dapat dua-duanya, gitu. Ya. Maka kita baca Sayyidina itu ya bukan dalam rangka menuhankan, bukan dalam rangka melanggar. Lalu kenapa Rasulullah bilang jangan kamu panggil saya Sayyid? Itu tawadu. Ya, anak sama bapak kan ya bapak tuh lah dibandingin yang lain. Ya, nah iya tetap aja kan anaknya tetap menghormati, menghargai orang tuanya. Nah iya. Nah begitu pun dengan Rasulullah. Ya, beliau itu orang yang sangat ya, orang yang sangat lembut, orang yang sangat baik, orang yang sangat luar biasa. Ya, tiada tanya dan tidak ada duanya. Ya, satu-satunya di dunia. Enggak ada lagi ya. Cuma namanya doang ya, nggak apa. Ya. Nah, kalau kita menghormati, kita memuliakan sudah dipastikan. Ya. Beliau pun akan memuliakan dan menghormati. Ya, nggak mungkin disia-siakan. Jadi ada seseorang ini lupa untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Fara'at Nabi, lalu dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailatan satu malam fil manami di dalam tidur. Ya, walam yaltafit ilaih, dan Rasulullah dilihat di dalam mimpinya itu enggak nengok kepada dia sama sekali, enggak nengok pisan Rasulullah. Ya. Faqala, lalu seseorang itu bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, a'anta alaiya qadwan, apakah engkau marah kepadaku wahai Rasul? Qala la, kata Rasul, marah. Agak marah. Qala fa lima la tanzuru ilayya, kenapa engkau enggak mau melihatku? Qala, kata Rasul, li anni la a'rifuka, karena saya nggak kenal kamu. Faqala, lalu orang itu menjawab, kaifa la ta'rifuni, bagaimana engkau tak kenal aku? Wa ana rajulun min ummatika, sedangkan saya ini adalah seorang dari umatmu. Wa qad rawal ulama, dan para ulama telah meriwayatkan annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil walad. Kata ulama bilang engkau itu lebih tahu terhadap umatmu daripada ibu kepada anaknya. Coba itu. Ya. Faqala, Rasulullah menjawab, sadaku, mereka benar. Rasulullah itu lebih kenal kita ketimbang emak kita ke kita. Ya.
Kenapa? Karena Allah tadi dibilang memperlihatkan semua yang kita lakukan di hadapan Rasul. Ya. Maka kita, kalau kita salah, Rasulullah istighfar, minta ampun buat kita. Kalau kita melakukan kebaikan, Rasulullah memuji Allah. Ya. Nah, cuma yang dikenal yang bagaimana? Nah, itu masalahnya. Ya. Walakin kata Rasul akan tetapi innaka la tadhkuruni bis shalah. Engkau tidak mengingatku dengan sholawat. Jadi kagak kenal jadinya. Ya. Wa inna ma'rifati bi ummati. Ini penting ini, ya. Dan pengetahuanku terhadap umatku itu biqadri salatihim alayya, sesuai dengan kadar sholawatnya kepadaku. Semakin banyak sholawatnya, maka Rasulullah semakin kenal. Semakin kadar sholawat, semakin kadar. Ya. Nah, jadi artinya ya kita jangan sampai ya luput untuk bersholawat. Ya. Jadi bukan berarti Rasulullah enggak kenal kan? Ya. Yang dikenalnya ya wajar lah. Orang yang sering datang sama yang nggak datang kan beda. Ya. Yang jarang datang tiba-tiba ngaku so kenal so dekat kan, SKSD, ya siapa lu gitu, ya, nah iya, gitu. Summa intabah rojul, kemudian akhirnya ya si rojul tadi jadi berhati-hati, ya, sadar. Wa aujaba ala nafsihi, dan mewajibkan kepada dirinya an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersolawat kepada Nabi kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari minimal 100 kali. Mewajibkan dirinya ya untuk membaca sholawat. Ya. Nah, makanya sunnahnya ya baiknya para ulama ngajarin baca sholawat 100 itu subuh 100, asar 100. Ya, subuh itu saat pagi ya untuk ya asar itu ya saat masuk malam. Ya. Nah, jadi 200. Fafa'ala dzalik, lalu dia melakukan hal itu summa ra'ahu ba'da dzalika fil manam. Kemudian Rasulullah ya dilihat lagi oleh seorang laki-laki tadi ya di dalam tidurnya, di dalam mimpinya. Faqala, lalu dia berkata, kata Rasulullah bilang, a'rifukal wa ashfa'u laka, sekarang saya kenal kamu dan saya akan memberi pertolongan kepadamu. Aini annahu shara muhibban li Rasulillah. Ya. Nah, ini intinya. Karena dia itu menjadi ya orang yang mencintai Rasulullah. Nah, ini kan bobnya mahabbah. Qala sallallahu ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, ini tadi ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, sabab nuzuliha, sebab turunnya surat ini atau ayat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah lamma da'aka bin al-A'raf, ketika memanggil Ka'ab bin al-A'raf wa ashabahu ila Islam, dan saudara-saudaranya dan kawan-kawannya kepada Islam, diajak oleh Rasul. Qalu, mereka bilang, nahnu fil manzilati abna'illah, kami pada posisi anak-anak Allah. Wa nahnu asyaddu hubban lahu, dan kami ini sangat mencintai Allah. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengajak Ka'ab bin al-A'raf ya untuk masuk Islam, untuk ikut kepada Rasul ya.
Jawaban mereka apa? Jawaban mereka ini, ya, kami ya pada posisi anak Allah dan kami sangat cinta kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Jika kalian bilang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ala dini, ya, kepada agamaku. Fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tuaddi risalatahu ilaikum. Saya melaksanakan, ya, pesan-pesannya, menyampaikan pesan-pesannya kepada kalian. Wa hujjatuhu alaikum, dan aku juga sebagai hujjah, sebagai argumen, sebagai dalil, ya, dalil Allah untuk kalian. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang maha pengampun dan maha pengasih, ya, penyayang. Jadi ayat ini, ya, adalah harga mati. Jadi kalau orang mau cinta Allah, nggak bisa langsung cinta Allah aja tanpa kepada Rasulullah, nggak bisa. Ya. Jadi makanya ya, syahadat itu, ya, syahadat itu nggak bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah doang, nggak bisa. Kudu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Nasrani itu, orang Nasrani, ya, mereka itu nggak dianggap tidak beriman. Kenapa? Karena nggak mau apa? Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, mereka merasa malu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu keturunannya bukan keturunan dari Bani Israel. Ya, Nabi Muhammad itu keturunan dari, ya, Siti siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail, ya, Ibu Hajar. Ya, Nabi Ismail itu anak dari Siti Hajar. Gitu. Nah, sedangkan siapa yang lain ini, ya, keturunan dari Ishak, Sisa. Ya. Jadi ternyata udah dari zaman dulu, ya, ngikut orang itu, ya, dilihat dari keturunannya. Ini keturunan mana ini? Gitu. Ya, darah apa ini? Ya, darah hijau, apa darah biru? Ya, apa darah apa? Ya. Nah, padahal, ya, nggak begitu. Ya, jadi ketika ceritanya adalah cerita tentang Allah yang perintah, maka ya harus ikuti perintah Allah. Mau dari mana? Ya, di mana ada kebenaran, ya di situlah yang harus kita ikuti. Ya, tanpa pandang bulu siapa itu, dari mana itu, kan. Ya. Nah, jadi kesalahan orang Nasrani itu nggak mau terima Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka akhirnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Satu doang syaratnya, ikut doang udah. Ya, ikutin Rasul. Kan kalau orang ngikutin apa susahnya sih? Tinggal ngikutin doang. Ya. Yang jadi masalah kan terkadang hawa nafsunya. Ya. Yang jadi masalah adalah syahwatnya. Iya kan? Sudah pasti. Ya. Dikarenakan memang, ya, tadi, ya, Nabi Musa bahkan dikisahkan kemarin di kitab ini kan, ya, kalau boleh milih, ya, di antara jadi Rasul
atau jadi umat Nabi Muhammad, kalau boleh pilih Pak, enakan jadi umat Nabi Muhammad. Ya, itu segitunya Rasul Nabi. Gitu. Ya, dari nah kita nih, ya kita, ya nah, jangan sia-siakan. Ya, alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad, harus bangga. Nah, bangganya dengan apa? Nah, diantaranya sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Ya, nah, nanti mudah-mudahan dengan itu Allah tuntun kita, bukakan jalan kita, dikenali sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Ya, kalau udah tahu sunnahnya, nah ikutin dikit-dikit apa yang kita bisa ikuti. Ya, jadi bulan Ramadan ini luar biasa hebatnya. Ya, bulan Ramadan itu dari sejak malam pertama hingga malam terakhir, Allah sudah buka semua kebaikan. Ya, istilah dalam hadis itu ada lillahi nafahan. Ya, nafahat itu apa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak. Ya, di bulan suci Ramadan itu, ya, Allah ada 5 yang Allah bukakan dari sejak awal Ramadan hingga akhir. Apa itu? Yang pertama, ya, yang pertama diikatnya sufidatis syayatin. Syaitan itu diikat. Ya. Kenapa syaitan itu diikat? Ya, agar kita ini leluasa melakukan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita kan sering begini Pak. Ketika kita mau sholat terus tiba-tiba, aduh, panas banget ini, setan ini, gitu. Ya. Nyalain setan. Hah? Nyalain setan. Iya. Gitu. Katanya diikat. Nah sekarang kita nggak alasan lagi, setannya udah diikat. Bahkan jin-jin pun ikut dibelenggu juga. Dikarenakan terkadang kita ada yang berpikiran, ya, guna-guna sihir lah, ya. Ini udah gak ada di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi kalau kata kita, dukun-dukun itu bulan suci Ramadan bikin jaring. Ya. Jadi meskipun dia melakukan sihir, itu sama Allah nggak dikabulin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nafahat yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu adalah dibukanya pintu surga. Tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pintu surga itu dibuka oleh Allah, ya, maka bukalah pintu kebaikan dalam hatimu. Jangan ditutup sama sekali pintu kebaikan. Ya. Jadi kalau Allah sudah membuka pintu surga semua, maka bukalah pintu apa? Pintu kebaikan yang ada dalam hati kita. Jangan ada yang dikunci satu kebaikan pun. Ya. Lihat sampah pinggir jalan, jangan bilang tabrak itu waktu kasih anu, bukannya ambil aja udah. Ya. Jadi pintu kebaikan yang ada dalam hati kita itu terbuka. Yang ketiga, nafahatnya adalah kuncinya pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Ya. Nah, maka ini isyaratnya kepada kita, ya, berarti dalam hati kita ini tutup semua pintu keburukan.
Jangan kasih keburukan itu kesempatan untuk keluar. Tutup semua pintunya. Ya. Sehingga akhirnya ya yang kita sering dengar itu, tidur adalah ibadah. Kenapa? Untuk menutup apa? Menutup keburukan. Kalau kita udah nggak bisa melakukan kebaikan lagi, tidur kan? Ya. Jadi tidur itu udah alat terakhir yang kita gunakan untuk melawan, jangan sampai melakukan keburukan. Udah itu. Ya. Jangan dijadikan senjata utama, itu jangan. Ya. Jadi ini kalau bantu. Jadi kalau ini dijadikan sebagai pintu atau senjata utama kita untuk ibadah kepada Allah, ya susah kan? Ya, kebaikan kita cuma tidur doang kan? Ya. Jadi kayak ikutan Ashabul Kahfi, ya tidurnya ratusan tahun, ya. Nah itu ratusan tahun tidurnya kita mah, ya tidurnya cuma berapa menit, gitu. Nah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya yang keempat kata Allah, ya bilang apa kata Allah? Orang yang melakukan kebaikan, ayo lakukan kebaikan terus, kamu akan mendapatkan ganjaran. Ya, ya baghil khairi aqbil, wa ya baghil syarri aqsir. Wahai orang yang melakukan keburukan, hentikan keburukan itu, jangan diterusin. Ya. Jadi artinya Allah masih membuka pintu taubat, pintu maaf seluas-luasnya kepada siapa saja. Jadi kebaikan di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Ya. Jadi kalau udah melakukan keburukan, buru-buru tutup. Ya. Langsung melakukan kebaikan. Ya. Nah yang terakhir, nafahat yang Allah berikan kepada kita, ya, di bulan suci Ramadan itu, di setiap malam Allah ya membebaskan ya siapapun dari pintu atau dari belenggu neraka. Ya, itu minan nar. Ya, dibebaskan dari api neraka. Nah itu dibuka dari awal hingga akhir Ramadan. Enggak pernah ditutup. Gimana fahamnya? Ya, maka jangan sampai kita lewatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, sehingga akhirnya ya Ramadan ini ya ditambah tadi dengan tambahan kita ada sholawatnya, ada ngajinya, baca Qurannya, ya. Nah ini harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita lengah, ya, jangan sampai kesempatan yang telah Allah berikan itu kita sia-siakan. Jadi kalau misalnya sekarang di bulan suci Ramadan ini masih kita melakukan keburukan, ya, nanti akhirnya kita akan termasuk ke dalam orang yang merugi, ya. Merugilah orang yang sudah melewati bulan Ramadan tapi dosanya tidak dimaafkan oleh Allah. Padahal di bulan suci Ramadan itu Allah maafin dosa semua. Nah tapi dia dari maafin apa? Ya, berarti masih ada hawa nafsu yang di dalam dirinya yang apa menguasai dia. Ya, dia bukan setan lagi. Ya, nah iya. Kasarnya kalau misalnya bulan suci Ramadan ini masih ada orang yang melakukan keburukan, berarti bukan diganggu oleh setan, bukan. Nah iya, gitu. Berarti emang dia udah ngikutin setan.
setan bangun dan kemudian kerja. Mau nggak saya sebulan gitu. Nah iya bercanda sebulan. Iya, lebaran. Setan nggak kerja kita. Nah iya kata setan gue mah katanya kagak kerja kayak udah banyak yang ngikutin. Akhir Ya. lebaran. Nah jangan ya jangan sampai begitu. Setan nyantai aja. Lah iya. Kita udah nyantai-nyantai aja istirahat kata dia, gue mau istirahat nih katanya. Udah ya, lo lakuin apa yang gue kerjain kemarin gitu kan. Nah iya. Lah ya kan itu aneh. Kita maaf, kita puasa itu kan dari subuh sampai dengan maghrib itu takarannya, ukurannya udah tepat, itu nggak ada yang mati pak, nggak ada. Ya. Jadi orang puasa itu nggak ada yang mati dari subuh sampai maghrib itu nggak mati. Ya. Tapi kenapa banyak yang orang yang nggak puasa itu kan karena takut mati. Takut puasa, takut lapar. Ya, berarti kan kalau takut lapar berarti takut apa? Takut mati. Dia harus puasa. Hah? Dia harus puasa. Nggak. Lah iya, dia mah kan beda matinya sama kita. Kalau kita mah kan kita pikir kita mati kan ketemu malaikat, kita ditanya dipertanggungjawabkan amal kita. Gitu. Ya. Nah kalau dia mah takut mati, jangan sampai mati kan. Lah iya ujungnya mati kayaknya. Ya. Nah jangan. Jadi artinya jika masih ada keburukan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, lagi-lagi itu adalah hawa nafsu. Ya. Orang pun sama pak, ketika dia berguru kepada seorang guru misalnya, ya, ketemu dengan gurunya, itu kata gurunya, saya nggak bisa menjadikan kamu soleh, nggak bisa. Ya, tetap yang berusaha adalah kamu. Bagaimana kamu bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kamu itu? Kamu kenali itu hawa nafsu yang ada dalam diri kamu, lawan itu. Ketika kamu bisa melawannya, bisa ikut lah. Lebih gampang melawan setan ya. Lah gampang melawan setan. Setan kan cuma auzubillahi minasyaitonir rajim, kabur. Ya, hawa nafsu ya, lah benar hawa nafsu. Udah istighfar ya masih. Istighfar kayak sambil, Istighfar. nah iya, istighfar sambil ngebentak kan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya. La ilaha illallah tapi la ilaha illallah sambil ngebentak kan. Ya. Itu kan kalau bukan hawa nafsu apa namanya? Kan udah kabur itu ya. Kalau saya kan udah kabur dengan auzubillah itu kita takut. Ya. Tapi hawa nafsu yang melawan, yang mampu melawan siapa? Diri sendiri. Maka akhirnya kata guru, ketika guru itu sudah mengajar kepada muridnya, kata gurunya, bantu saya, kata gurunya, ya, untuk ya kamu melawan diri kamu sendiri. Kuncinya ada di diri kamu sendiri. Bisa. Ya, Nggak bisa. nggak bisa gurunya. Ya, meskipun diomelin kayak diapain, kayak kalau dia tetap kekeh begitu ya berubul kayak susah. Ya. Apakah Ramadan ini memang yang luar biasa? Ya, ini pelajaran berharga buat kita. Ya, nah, mampu nggak kita melawan hawa nafsu itu? Dan ditambah dengan tadi bagaimana kita melawan hawa nafsu itu, diantaranya adalah dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, nah kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan ya membersihkan kita dari kotoran-kotoran yang kita miliki. Ya, nah, maka tadi di awal kisah ya untuk menghilangkan sesuatu yang buruk dalam diri kita itu diantaranya dengan bersolawat. Ya, Bisa puasa.
Nah, sehingga akhirnya ya dengan kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita kali ini ya bisa menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kita. Apa itu? Takwa kepada Allah. Ya, menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Cukup ya, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.